Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan belajar tentang seri membangun kedalaman keintiman dengan Tuhan. Masuk sampai ngerti isi hati Tuhan. Masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Membangun hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Di atas rata-rata tentunya. Karena tidak semua orang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ketika seseorang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubungannya pasti berbeda, hidupnya pasti berbeda. Cara pandangnya berbeda, hikmat, pewahyuan, dan pengertiannya berbeda. Pengendalian diri dan penguasaan dirinya pun berbeda. Nah, hari ini kita akan melihat ada dua pribadi yang benar-benar memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Keluaran pasal yang ke-33, di ayat yang ke-9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan kepada Musa di sana. Luar biasa sekali. Ini Musa ketika dia menghadap Tuhan, Tuhan bicara luar biasa kepada Musa. Karena Musa dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini orang yang dipercayakan Tuhan. Karena kenapa kok bisa dipercayakan Tuhan? Tentunya Tuhan melihat kedalaman hati Musa itu seperti apa. Di ayat yang ke-10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa, punya hubungan yang spesial sekali Musa dengan Tuhan. Bahkan sampai kematiannya Musa, mayatnya pun diperebutkan antara Lucifer dan malaikat, penghulu malaikat, Mikael. Powerful sekali. Musa ini orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang dalam sekali. Kalau Tuhan ngomong dengan Musa, itu seperti ngomong dengan temannya. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Bisa ngobrol Tuhan sama Musa. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Powerful nggak ini? Musa dengan Tuhan itu seperti teman yang benar-benar memiliki hubungan yang di atas rata-rata. Tetapi perhatikan di ayat yang selanjutnya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa ngobrol dengan Tuhan, Tuhan ngobrol dengan Musa. Di sampingnya ada abdinya Musa namanya Yosua. Dia melihat apa yang dilakukan Musa. Dan Yosua pun tidak meninggalkan kemah itu. Dia ingin kenal Tuhan. Memiliki kerinduan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar hidup yang penuh dengan persoalan ini. Ngadepin persoalan masalah dan pingin masalahmu diselesaikan dan lain sebagainya. Tapi hidupmu memiliki kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang benar-benar pingin kenal Tuhan. Kalau seseorang ingin kenal Tuhan secara pribadi, dia akan mengesampingkan hal yang menjadi kepentingannya. Dia fokus kepada tujuan Tuhan. Dia fokus dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, tidak heran. Akhirnya Yosua yang benar-benar punya kerinduan ingin mengenal Allah yang disembah Musa, akhirnya menggantikan kepemimpinannya Musa. Powerful sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan hidupmu ketika engkau memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan di atas rata-rata. Saya sudah ngomong berkali-kali, dan inti dari semua khotbah dan pengajaran saya adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kok. Kalau kekristenan kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hanya sekedar hari Minggu ibadah, hari-hari biasa engkau memiliki hubungan dengan firman, nggak bergaul dengan Tuhan, tidak belajar duduk diam di kaki Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Akan biasa saja. Nggak ngalami sesuatu yang ilahi. Hidupmu flat. Dari tahun ke tahun nggak ngalami peningkatan. Bayangkan Bapak Ibu, perjalanan kekristenan kita ini harus beranjak.
bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain setiap hari. Hari ini kita berdoa 1 jam, besok bisa ditambahin 1 jam 10 menit. Terus setiap hari. Hari ini engkau pikul salib sangkal diri, dan besok engkau belajar pikul salib sangkal diri. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang semakin besar. Sehingga hidup kita pasti dibawa ke dalam level kehidupan naik terus. Mengalami sesuatu yang ilahi. Dan Tuhan mau itu. Tuhan mau dapatin orang-orang yang bersungguh hati mengasihi Tuhan. Memiliki hubungan yang berbeda. Kenal Tuhan. Orang yang ingin kenal Tuhan, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia nggak mau mementingkan kepentingannya sendiri. Dia hanya pentingin hatinya Tuhan. Dia ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu, banyak orang terlibat pelayanan, jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Baru dia membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau kasih satu rahasia ilahi yang harusnya semua orang yang terlibat pelayanan ngerti dalam hal ini. Pelayanan itu dihasilkan karena hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baru Tuhan percayakan pelayanan. Pelayanan bukan diciptakan. Kalau pelayanan itu diciptakan, nanti motivasinya dan keinginannya dibaliknya daging. Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, punya motivasi, keuntungan pribadi, rakus, tamak, sombong, dan lain sebagainya. Sebuah pelayanan yang memiliki dampak yang besar, itu dimulainya dengan hubungan keintiman. Dan seperti bayi yang dikandung oleh seorang perempuan itu, dihasilkannya dari hubungan suami dengan istri tentunya. Itu hubungan yang sah, hubungan yang legal, hubungan yang diberkati. Tapi ada orang juga yang bisa mengandung karena hubungan yang ilegal. Ketika saya ngomong tentang hubungan keintiman, ini ibarat hubungan suami istri. Akhirnya dia membangun keintiman, akhirnya hamil, itu pun dibutuhkan waktu, kurang lebih 9 bulan lebih, Bapak Ibu, baru dia melahirkan. Pelayanan pun juga harusnya dibangun dengan hubungan keintiman dengan Tuhan. Akhirnya apa? Dikandung, butuh waktu yang lama. Dan waktu penunggu itu, waktu menunggu dipromosi, waktu menunggu dipercayakan pelayanan, itu waktunya pembentukan sebenarnya. Tapi hari ini orang tidak mau, dia mau bypass jalannya sendiri. Sehingga dia penting pelayanan lah, penting pelayanan. Nanti pelayanan tidak teruji, sehingga jadi batu sandungan di dalam pelayanan. Dari pemendakannya, dari perkataannya, dari perbuatannya, nggak jadi berkat, malah orang tersandung. Akhirnya terjebak dalam dosa dan lain sebagainya. Kalau hari ini ya Bapak Ibu, kehidupanmu ini selama bertahun-tahun flat, nggak ada perubahan, itu perlu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku ini udah di jalurmu belum? Hubunganku dengan kau itu benar belum? Karena Alkitab ngajarin, pasti kita ini akan bertolak dari kemuliaan yang semakin besar, from glory to glory, dari iman satu ke iman yang lain. Perjalanan kita itu naik, akan dipercayakan otoritas kuasa, dan Tuhan mau pakai hidup kita ini jadi dampak. Harusnya jadi dampak. Kehidupannya Musa, kehidupannya Yosua, mereka memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Dia memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Sehingga selama dia hidup mempengaruhi banyak orang kepada Tuhan. Selama Musa ada, selama Yosua ada, bangsa Israel itu menyembah Tuhan. Luar biasa sekali. Dia punya otoritas, dia punya pengaruh. Bahkan sampai hari ini pengaruhnya Musa dan Yosua itu tetap ada. Tidak heran Tuhan percayakan sama orang ini adalah orang yang dipercayakan pekerjaan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama dengan hidup kita. Makanya kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Jangan hanya sekedar pelayanan, tapi kamu nggak tahu maksud dan tujuan kenapa engkau harus pelayanan. Tuhan lebih tertarik dengan isi hati kita daripada semua kegiatan kita. Banyak orang melakukan kelihatannya kegiatan rohani, kegiatan yang kelihatannya bagus, tapi belum tentu yang di dalamnya itu murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata masih menyimpan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Sehingga kemuliaan Tuhan dicuri untuk kepentingannya sendiri.
Saya bilang, semua perkara rohani itu dilahirkan dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Semua pelayanan yang besar memiliki dampak itu dilahirkan karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau hidupmu ingin memiliki dampak, ingin memiliki nilai, bukannya sekedar hidup. Kalau engkau sekedar hidup nggak jauh beda dengan orang yang tak kenal Tuhan. Ya tidak heran masalahmu sama, kelakuanmu sama, dosa yang kamu lakukan juga sama, tidak ada perubahan. Harusnya kan kehidupan kita di atas rata-rata. Makanya ada orang yang mau melayani, jadi hamba Tuhan, jadi diaken, jadi pelayan, jadi jemaat. Hanya ingin dipuji orang, hanya ingin dapat penghargaan dari orang. Harusnya murni lahir karena ingin kenal Tuhan dan memiliki kerinduan dengan Tuhan. Dan itu dimulainya dengan belajar kenal secara pribadi, memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu sekedar pelayanan tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, akhirnya kamu jadi orang yang munafik, penuh kepalsuan. Di balik pelayananmu, hatimu busuk, kelakuanmu bejat, sikapmu jelek, karaktermu jadi batu sandungan. Makanya perlu kita ini semakin hari semakin memiliki kehidupan yang memiliki keintiman dengan pribadi Tuhan. Saya selalu ngomong ini, keintiman pribadi dengan Tuhan, membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Kalau kau ingin pelayananmu diurapi, kau ingin memiliki hikmat, apa yang kamu sampaikan itu mempengaruhi banyak orang kepada Kristus, mengubahkan banyak orang kepada Kristus. Dimulainya dari mana? Beresin hatimu dan mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Hanya dengan kita nempel pada pengurapan itu, hanya kita nempel pada sumber pengurapan itu, maka pengurapan itu akan mengalir melalui hidup kita. Hanya kita nempel dengan Tuhan, hikmat pengertian pewahyuan itu akan memenuhi kehidupan kita. Kalau tidak, kita sekedar pelayanan tapi tidak memiliki kuasa. Kita bisa ngomong ngalor ngidul tapi tidak memiliki bobot. Ya sekedar pelayanan ya punya pengaruh tapi nggak maksimal. Kalau hidupmu pengen maksimal, pengen dipakai Tuhan luar biasa, pengaruh yang besar, otoritas yang besar, hidup yang mengubahkan banyak orang, ya tentunya kita harus beres dengan diri kita sendiri loh. Beres dengan masa lalu kita sendiri, kita beres dengan kelemahan kita sendiri, kita selesai dengan diri kita sendiri, sehingga hidup kita ini kita abdikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baru hidup kita memiliki dampak yang besar. Saya perhatikan ada orang-orang, semua orang-orang yang selesai dengan dirinya, dia yang dipikirkan hanya untuk Tuhan, sekalipun mereka kenal Tuhan. Saya melihat ada orang-orang Jawa yang memiliki kehidupan yang luhur dan mulia, sekalipun dia belum mengerti kebenaran, tapi dia pingin kenal siapa yang dia sembah. Dia pingin kenal siapa yang menciptakannya. Makanya dia banyak orang melakukan pingin dengan caranya mereka masing-masing, karena mereka belum kenal Yesus tentunya. Mereka bersemedi, mereka berpuasa. Dia pingin kenal pribadi Tuhan dan tujuannya akhirnya pingin menyatu dengan pencipta langit dan bumi. Kita yang ngerti kebenaran, Bapak Ibu, hari ini saya melihat orang Kristen semakin duniawi di akhir-akhir ini. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Toh kalau datang kepada Tuhan yang ingin diberkati, ingin ngalami promosi, hidup berkelimpahan dan lain sebagainya. Oh, Bapak Ibu minta seperti itu juga nggak masalah. Tapi fokus dan tujuan kita itu bukan untuk itu. Toh kalau sampai hari ini kita diberkati, Tuhan tuh punya maksud dan tujuan dari semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita tuh menjadi berkat bagi banyak orang, kasih makan orang miskin. Bukan untuk memuaskan ego dan akhirnya kita terjebak dengan kepentingan pribadi kita. Kita menjadi angkuh dan sombong dan menyombongkan diri. Setan itu pakai cara halus untuk membuat cara pandang kita tentang Tuhan itu nyeleweng. Caranya setan itu halus sekali. Di awalnya kelihatannya nggak seperti melenceng, tapi di ujungnya ternyata jauh dari tujuan Tuhan. Dosa itu sebenarnya melenceng dari tujuan Tuhan. Dan setan jagonya dalam hal ini. Manusia seringkali ditipu dengan yang kelihatan. Dia ingin memuaskan matanya, keinginannya, dan hawa nafsunya. Maka itu perlu orang itu mati terhadap dirinya sendiri.
Orang yang mati terhadap dirinya sendiri bisa menguasai diri dengan baik. Cara tercepat untuk kita mati terhadap diri sendiri adalah membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Nya. Tinggal bersama Tuhan di dalam hadirat-Nya. Sekalipun kita tinggal di muka bumi ini, tapi kita memiliki keintiman dengan Tuhan yang berbeda. Nanti dampaknya pekerjaanmu berbeda, usahamu berbeda, apapun yang kamu kerjakan dan lakukan berbeda. Sekarang kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-33, mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Powerful enggak janjinya? Janjinya Tuhan tuh powerful sekali. Tuhan berjanji, Dia pasti genapi. Tuhan berjanji kepada Musa, engkau akan berjalan, engkau akan menjadi pemimpin yang memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan benar-benar diberikan. Di ayat yang keduanya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan kirim malaikat, mengutus malaikat berjalan di depan kita. Malaikat itu berperang menggantikan kita, supaya kita mengalami kemenangan, melawan orang-orang yang menghalangi perjalanan hidup kita ke depan. Akhirnya benar-benar orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus itu dikalahkan semuanya mereka. Dan Musa bersama bangsa Israel akhirnya mulai mengalami kemenangan. Di akhirnya Musa nggak masuk tanah perjanjian. Diteruskan oleh Yosua. Dan Yosua yang memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Seperti yang benar-benar dijanjikan Tuhan. Di ayat yang ketiga, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kenapa kok Tuhan nggak berjalan di tengah-tengah mereka? Hanya lewat tiang awan dan tiang api. Kalau melihat kedurjanaan, kedegilan, kejahatannya orang Israel, pasti dibinasakan. Dan ternyata memang orang Israel itu hatinya degil, hatinya jahat. Sudah melihat terang kemuliaan Tuhan, sudah melihat kedahsyatan Tuhan, sudah melihat penyertaan Tuhan. Tuhan kirim pemeliharaannya dengan cara ajaib, penyertaannya lewat tiang awan dan tiang api, tapi isinya hanya memberontak, ngomel, dan mengalami hal yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya bangsa ini mati di padang gurun. Musa pun gak masuk tanah perjanjian, Miriam dan Harun pun gak masuk tanah perjanjian. Mereka hanya sampai di perbatasan saja. Diteruskan oleh Yosua. Dan seluruh orang Israel mati. Hanya tersisa Kaleb dan Yosua dan orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Lihat. Sekarang kita akan lihat di ayat yang keempatnya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Hebatnya Tuhan ya. Tuhan itu hebatnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Makanya kita harus ngerti ini. Manusia hanya menyombongkan diri dengan apa yang dipakainya. Apa yang dimilikannya. Padahal semuanya berasal dari Tuhan. Terus menyombongkan diri. Dia lupa dengan Tuhan. Makanya harus kenal Tuhan. Siapa yang Tuhan kamu sembah. Tuhan yang kamu sembah itu siapa. Perhatikan ayat yang ke-7. Sudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan dan di luar perkemahan. Apabila Musa keluar ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ini kemah pertemuan di mana Musa membangun keintiman dengan Tuhan. Hari ini harusnya kita juga memiliki kemah pertemuan. Bapak Ibu tahu bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kalau di zaman Musa, dia harus bangun kemah untuk berjumpa dengan Tuhan.
ada kemah pertemuan, ada ruang pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi Bapak Ibu, perhatikan, di dalam perjanjian baru tubuh kita ini jadi tempat tinggalnya Roh Kudus, jadi baitnya Allah, jadi tempat tinggal Tuhan. Harusnya kita ini semakin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Bisa dibayangkan perjalanan hidupmu seperti apa. Pengaruh hidupmu seperti apa. Apa yang kamu alami setiap harinya. Pasti powerful dan dahsyat. Pasti powerful dan dahsyat. Tapi pada kenyataannya, saya sering temukan orang stres, orang bingung, orang khawatir, orang babak belur, orang terikat. Karena dia ngaku Kristen sejak lahir, tapi ternyata hidupnya jauh dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya, Bapak Ibu, engkau yang mendengar apa yang saya ajarkan di ini, mulai hari ini, sejak engkau mendengar ini, miliki rasa haus dan lapar ingin kenal Tuhan. Masuk ke kamarmu, matiin handphonemu dan ngomong sama Roh Kudus. Ajarin supaya bergaul dengan pribadinya, mengenal Yesus secara utuh, sehingga hidup kita semakin diubahkan, berjalan dari kemuliaan satu semakin berjalan dalam kemuliaan yang powerful dan dahsyat. Harus itu. Kalau hanya sekedar bergereja, sekedar punya KTP Kristen, dari ke tahun ke tahun hidupmu gak akan mengalami sesuatu yang ilahi. Sama, flat. Gak ada breakthrough, gak ada terobosan, hanya berjalan seperti biasa saja. Dan saya berdoa hari ini, harusnya engkau semakin ngerti kehendak Tuhan. Semakin berjalan dalam pemulihan yang semakin besar. Hidup dalam kedahsyatan Tuhan. Hidup dalam kemuliaannya. Dan ketika Musa mulai masuk kemah pertemuan itu, dia berbicara, dia bertemu dengan Tuhan, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Dan seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tuhan muncul, manifestasinya, penyertanya lewat tiang awan dan tiang api. Powerful. Apa yang perlu ditakutkan kalau Tuhan menyertaimu? Bukan kitab Yohanes berkata, Roh Kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita dan mengurapin kita. Bapak Ibu bisa bayangkan harusnya pengaruh hidupmu seperti apa dengan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak semua orang memiliki pengaruh. Tidak semua orang Kristen memiliki pengurapan. Tidak memiliki otoritas. Bahkan hidupnya babak belur. Karena jauh dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungannya legalistik dan agamawi. Berdoa hanya sekedar berdoa, tapi nggak memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Memiliki kedalaman, bergaul dengan firman, selidikin firman. Bapak Ibu, kalau engkau hanya fokus kepada hal duniawi, fokus kepada hal yang tidak kekal, sebenarnya itu kurang tepat. Kita itu harus mengejar kekekalan hari ini. Memang kita bekerja, saya pun bekerja loh. Saya ini bukan hamba Tuhan yang malas, nggak ngerjain apa-apa. Saya bekerja, saya lakukan yang menjadi bagian saya dengan baik. Tapi banyak orang hanya fokus pada pekerjaannya, hanya untuk menghasilkan uang, hanya menghasilkan gaji, tapi lupa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Toh setelah kamu bekerja, kamu melakukan bisnis, di ujungnya kamu pengen kenal Tuhan kok. Kenapa kenal Tuhannya separuh-separuh, nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa kalau berdoanya setengah hati, bukan berdoa mendedikasikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kesungguhan hati dengan Tuhan. Tuhan semakin manifestasi di dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu. Ya tentunya itu berkat jasmani ngikutin kamu, mengejar-ngejar kamu. Toh di ujungnya sekalipun kau lewat lembah kekelaman, di ujungnya Tuhan sediakan engkau hidangan di hadapan para lawanmu. Tapi daripada hari ini engkau berjuang bekerja sendiri, sudah gak peduli Tuhan, sudah gak mau cari Tuhan, melakukan aktivitas hari-hari tanpa berdoa lagi, tanpa memiliki kedekatan dengan Tuhan, tanpa bergaul dengan firman. Toh ujungnya sia-sia kok. Kenapa enggak kamu lakukan sesuatu yang berbeda hari ini?
miliki mulai kerinduan pengen kenal Tuhan lebih dari yang lain. Duduk diam di kakinya, renungin firman. Izinkan Roh Kudus menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Dan ini tidak semua orang suka, tidak semua orang mau. Semua orang lebih suka pegang handphone dan scroll video, scroll media sosial tanpa disadari menghabiskan berjam-jam waktu yang sia-sia. Toh nggak dapat apa-apa kan, kebanyakan. Kenapa kamu nggak matiin handphonemu sebentar dan mulai komunikasi dengan sumber kehidupan itu? Dan kamu mulai cerita banyak tentang kisah hidupmu di hadapan Tuhan. Dan minta dipimpin Tuhan, pingin kenal Tuhan. Hasilnya pasti jauh berbeda. Daripada sekedar duduk di depan TV. Mungkin sekarang orang malas nonton TV. Orang duduk di sofa atau duduk di mana. Dan akhirnya dipegang handphone, di scroll video, scroll media sosial. Dihabiskan waktu setengah jam, sejam, 2 jam tanpa disadarinya. Dan tidak peduli dengan Tuhan sama sekali. Padahal Tuhan yang memberkati, Tuhan sumber kehidupanmu, Tuhan yang buka jalan. Jauh lebih baik kita lakukan yang berbeda. Orang yang melakukan hal yang berbeda pasti hasilnya berbeda. Tapi kamu pingin hasil yang berbeda, kamu yang lakukan sama terus. Pingin pelayanan, pingin diurapi, berdoa kagak pernah. Puasa gak pernah. Duduk diam di kaki Tuhan gak pernah. Pingin hidup dipakai Tuhan luar biasa. Memiliki pengaruh yang luar biasa. Tapi ketika kamu berdoanya mungkin sekedarnya saja. Ketika mau pelayanan. Terus kamu merasa paling benar dan jagat raya. Merasa paling diurapi, mana bisa. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan akan menyingkapkan sesuatu yang ilahi di dalam diri kita. Yosua memiliki hati yang berbeda dengan orang sebayanya. Dia jadi abdinya Musa. Musa ngomong dengan Tuhan, muka dengan muka. Ketika Musa sudah selesai dari kemah pertemuan itu, dan Yosua masih menunggu di sana. Ini orang yang luar biasa. Ini orang yang memiliki kerinduan pingin kenal Tuhan lebih dari yang lain. Makanya Tuhan pilih Yosua untuk menggantikan Musa. Padahal harusnya lebih cocok yang menggantikan adalah ponakannya namanya Eleazar. Yang memimpin bangsa Israel. Kan ada hubungan darah. Tapi Tuhan melihat hal yang lain dari apa yang dialami Yosua, kerinduannya. Dan ujungnya Tuhan pakai Yosua untuk menggantikan Musa. Dan sepanjang kepemimpinannya Yosua terjadi sesuatu yang ilahi, besar, memiliki dampak yang luar biasa. Sampai hari ini pun memiliki dampak yang luar biasa. Bapak Ibu, buat kehidupan kekristenanmu bukannya sekedar jadi Kristen dan beragama, sedangnya kumpul dengan orang-orang membicarakan hal yang sia-sia. Sekarang coba ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau diberkati, puji Tuhan, harusnya engkau ngerti ya kenapa engkau diberkati. Maksud Tuhan apa? Bukan untuk dihabiskan kumpul sana-sini, ngobrol sana-sini. Ngomong yang gak penting-penting. Coba luangkan waktu, mulai duduk diam di kaki Tuhan. Dengerin apa yang Tuhan mau dalam hidupmu itu. Biar gak sembarangan, kelayapan kemana-mana. Kata orang Jawa, belakrak kemana-mana. Melakukan hal yang gak penting, dihabiskan waktu sia-sia. Nanti kamu nyesel. Ada hal yang kita nggak bisa ulang, namanya waktu dan kesempatan. Selama Tuhan berikan kesempatan hari ini, harusnya kita pakai dengan baik. Hanya untuk kenal Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati. Maka setiap perjalanan hidupmu akan diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang berbeda. Dalam pengurapan satu, pada pengurapan yang berbeda. Amin. Ini penting sekali. Dan orang ngerti sebenarnya harus membangun keintiman, belajar diam di kaki Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan itu, dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk orang yang dikasihinya. Seperti yang dilakukan oleh triwiranya Daud. Panglima tentaranya Daud, triwira ini. Ketika Daud haus pingin minum. Dan triwiranya ini ngerti. Dia rela mempertaruhkan nyawanya. Dia ngambil air melewati perkemahannya musuh. Karena apa? Demi mengasihi orang yang dicintainya. Siapa? Daud.
Orang kalau cinta sama Tuhan itu, yang diutamakan Tuhan. Jangan ngomong cinta sama Tuhan ketika engkau datang ke gereja dan worship leader ngajak nyanyi, ngajak nyembah, tiba-tiba kamu angkat tangan. Tetapi praktek hidupmu jauh dari hadirat Tuhan. Tetap nggak berubah. Mulutnya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah. Tetap nyakitin, tetap busuk sikapnya, tetap jelek. Nah harusnya kalau kita mencintai Tuhan, seperti kita mencintai pasangan kita waktu kita jatuh cinta dulu, kalau bisa kita jalan-jalan lewat jalan-jalan yang macet supaya waktunya lebih lama, kita mau ngobrol panjang, harusnya seperti itu. Ya kita cinta Tuhan, kita nggak pernah berdoa. Kalau saya ngomong berdoa ini bukan hanya doa minta loh. Semua orang bisa berdoa minta tapi rata-rata. Tapi ini berdoa coba pingin kenal hati Tuhan, diam dalam hadiratnya. Sejam, 2 jam. Orang nggak semua orang tahan. Nggak semua orang tahan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan berikan hikmat kepada saya? Saya itu banyak diam di kaki Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan kau mau bicara apa? Tuhan kau mesti urapi perkataanku sedikit tiap orang yang mendengarkan diubahkan. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Tuhan kau mesti urapi pelayananku, kalau tanpa pengurapan, tanpa kuasamu, aku nggak memiliki pengaruh, kuasa, dan otoritas. Sebelum saya pelayanan itu, waktu saya lebih banyak diam di kaki Tuhan. Dan orang diam di kaki Tuhan itu enggak enak, nggak dapat pujian, nggak dapat pengakuan. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Jangan ketika engkau mau pelayanan, 2 jam sebelum pelayanan, sejam pelayanan, kamu berdoa, terus minta diurapi, dipakai Tuhan. Tidak mungkin. Kulit luarmu kamu yang berdoa. Tapi yang di dalammu, kamu nggak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Bapak, kalau orang memiliki hubungan kedalaman dengan pasangannya, dia tahu persis dia akan tambah hari tambah mencintai pasangannya. Dia akan mengasihi pasangannya. Tidak mungkin dia akan berkata kasar. Tidak mungkin dia akan berkata kotor. Dia nggak mungkin mengkhianatin, meninggalkan sampai selingkuh, berzina, itu nggak mungkin. Karena dia tambah hari tambah mencintai. Hubungannya semakin dalam, waktunya dihabiskan berdua lebih banyak, dan semakin intim tentunya. Beda dengan orang yang mencintai hanya di mulut saja. Dari tindakannya ternyata nyeleweng, menyerong, melakukan kejahatan yang lain. Nah itu kan ya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, tentunya kita mau berikan waktu. Kita mau dedikasikan hati kita ini sama Tuhan. Benar-benar. Kita mau beri sepenuhnya hati kita ini untuk nyenengin hatinya. Karena hidup yang Tuhan percayakan sampai hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan berikan waktu kepada kita untuk hidup, melakukan segala sesuatu, menikmatin berkatnya, menikmatin kemurahannya, menikmatin anugerahnya, itu bukan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan. Dan tujuannya Tuhan itu mulia, ajaib, agung, gede sekali. Tapi orang gak nyampe ke sini. Dia hanya mengejar keinginannya. Dia mengejar keuntungannya. Dia merasa sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya dia jauh dari kehendak Tuhan. Harusnya hari ini kita semakin kenal pribadi Tuhan. Semakin kenal, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan apa yang terjadi dengan hidupmu? Powerful. Dampakmu gede sekali. Langkahmu besar. Dan di ujungnya engkau akan mencapai destinasi lain. Saya berdoa, ada orang-orang yang mata hatinya dibukakan hari ini. Dari beberapa hari kita udah bahas tentang hal ini. Coba, kalau hari ini isimu kamu merana, meratapi diri sendiri, ngeluh, komplain, ribut dengan orang, berantem dengan orang, selisih paham, nuntut orang lain. Coba koreksi hubunganmu sama Tuhan itu seperti apa. Hatimu itu sudah benar belum di hadapan Tuhan. Ketika engkau semakin memiliki hubungan, keintiman, pengenalan dengan Tuhan, kamu tahu bahwa perjalanan hidupmu disertai Tuhan. Kamu bisa ngadapin masalah tapi kamu bisa tenang, enjoy.
Kamu bisa duduk diam di dalam hadiratnya sekalipun mengalami badai. Sekalipun diperlakukan buruk, tapi kamu bisa melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan dan buka jalan dalam hidup. Harusnya kehidupan kita sampai ke level ini. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Engkau semakin bisa mengendalikan diri, engkau semakin bisa menguasai diri, semakin engkau bisa menaklukkan dirimu, dan semakin mati terhadap diri sendiri. Sehingga kehendak Tuhan yang memenuhi dan pengurapan Tuhan yang memenuhi. Kamu udah gak punya keinginan untuk dihormatin, dihargai, dapat pujian, dapat pengakuan, udah pingin lagi. Kamu hanya sekedar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan Tuhan pasti bawa perjalananmu seperti Yosua. Sepanjang kepemimpinannya Yosua, dia hanya mengalami satu kekalahan di kota Ai. Karena ada orang yang melakukan dosa. Dan itu pun disingkapkan Tuhan. Dan selama kepemimpinannya Musa, bangsa Israel memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Saya berdoa, selama kamu masih ada di muka bumi ini, orang yang dekat dengan hidupmu, yang bersinggungan dengan hidupmu dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan, dilawat Tuhan, dan mengalami perkara-perkara ilahi yang besar. Dan semakin nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Amin. Kalau engkau ingin mati terhadap dirimu sendiri, cara yang tercepat adalah duduk diam di kaki Tuhan. Belajar diam. Kenapa ada istilah yang sangat populer sekali di dalam kekristenan? Namanya saat teduh. Saat teduh itu waktu kamu meditasi firman. Kamu gak minta apa-apa, kamu gak pingin apa-apa, kamu hanya pingin kenal Tuhan. Kamu pingin masuk sampai ke kedalaman hatinya Tuhan. Sehingga setiap langkahmu, setiap kemauanmu, setiap kehendakmu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan semakin hari, semakin tentunya engkau mati terhadap dirimu sendiri dan semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kamu ngaku saat teduh, tapi hanya rutinitas. Makanya orang yang semakin kenal Kristus, semakin mengalami kepenuhan Kristus, itu semakin diubahkan. Karakternya, tindakannya, sikapnya, ucapannya, keputusannya, perbuatannya sejalan dengan firman. Amin. Saya akan terus ajarkan tentang kedalaman dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Karena ini yang menjadi pondasi pelayanan kita, ini yang menjadi dasar kekristenan kita. Banyak orang memiliki hubungan pernikahan yang legal secara agama, secara negara. Tapi kalau dia nggak membangun hubungan dengan pasangan hidupnya, sekalipun dia punya surat secara sah sebagai hubungan suami istri, akhirnya hubungan itu bisa hancur, misunderstanding, salah paham, ribut, berantem, bahkan bisa berakhir pada perceraian. Kenapa? Nggak memiliki hubungan. Dengan kita memiliki hubungan dekatan yang dalam dengan Tuhan, Tuhan pasti singkapkan segala sesuatu dalam hidupmu, perkara-perkara ilahi, rahasia-rahasia ilahi, dan tentunya Bapak Ibu semakin ngerti hati Tuhan. Setiap langkahmu, kau memiliki kepekaan yang dalam dengan Tuhan. Bayangkan kalau ketika kita ini setiap hari memiliki kepekaan yang dalam dengan Tuhan. Ketika kita bikin kesalahan, Roh Kudus pasti templak, Roh Kudus pasti kasih tahu, salah lu jalanmu. Ini gak benar, ini gak tepat. Ketika kamu ngambil keputusan bisnis, usaha pekerjaan atau apapun lah, pelayanan atau apapun, ini gak tepat nih. Tinggalkan, mulai jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih warning seperti itu, berubah, bertobat. Dan Tuhan akan bawa kamu mengalami namanya breakthrough terobosan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hidupmu akan mengalami sesuatu ilahi yang dahsyat sekali. Amin. Saya berdoa, tambah hari, tambah diubahkan, semakin nyenangin hati Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Pak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, firman yang nempel dalam hati kami.
berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dipulihkan, ngalami kesembuhan, breakthrough dan terobosan. Untuk orang-orang yang sakit dijamah, Tuhan dipulihkan. Orang yang sedang bergumul, Tuhan sendiri bicara. Biar setiap orang yang mendengar apa yang hamba-Mu sampaikan ini memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.